Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Pak Ihsan sedang berada di lahan Pak Ihsan. Ini lahan Pak Ihsan yang di sini Pak Ihsan tanami tomat Servo F1 ya dari PTS Usage panah merah, yang tepatnya sekarang usianya kurang lebih sekitar 27 HST kurang lebihnya teman-teman, karena kemarin agak lupa sedikit, kurang update, pokoknya sekitar 27-28 teman-teman usianya. Dan untuk luasan ini ya, itu luasan lahan 100 ubin atau kalau dimeterkan sekitar 1400 meter. Ini kalau di masuk tanaman sekitar 3300-an dengan jarak tanam 55 kali 50 cm. Ini untuk figurnya seperti ini. Untuk saat ini udah mulai masa generatif ya, seperti ini teman-teman ya. Dan di kesempatan video kali ini Pak Ihsan akan berbagi tips seputar tanaman tomat. Tentunya ini adalah salah satu menurut Pak Ihsan hal yang sangat penting, karena ini menurut Pak Ihsan adalah suatu hal yang sangat menakutkan, momok yang menakutkan bagi para petani tentunya, yaitu masalah layu ya, layu pada tanaman tomat khususnya yang akan Pak Ihsan bahas di kesempatan video kali ini ya. Layu adalah suatu penyakit yang jika sudah tanaman itu terjangkit akan mengakibatkan 99% gagal panen ya, yaitu adalah penyakit layu, entah layu fusarium ataupun layu bakteri ya. Di kesempatan video kali ini Pak Ihsan akan berbagi tips teman-teman. Tentunya di sini juga ada salah satu tanaman yang terjangkit layu. Contohnya seperti ini bisa sudah kelihatan teman-teman, sudah kelihatan layu ya. Beda dengan yang ini, segar, masih fresh, masih segar ya. Ini sudah layu. Ini gejala sudah kelihatan 3 hari yang lalu. Sudah kelihatan layu teman-teman. Ini kalau saat pagi hari seperti ini, figur tanamannya masih agak kelihatan segar, tapi nanti ketika sudah memasuki sekitar jam 9 sampai jam 10 lah, itu layunya akan terlihat sekali. Layu entah dari ini, dari daunnya sangat kelihatan sekali. Nah, ini adalah salah satu gejala layu yang diakibatkan oleh jamur, yaitu layu fusarium teman-teman. Kalau diperhatikan lagi lebih detail, di pangkal batang ini ada jamurnya teman-teman. Ini kalau ini sih tips dari Pak Ihsan, mau dipakai atau tidak, karena memang dari setiap petani itu berbeda-beda cara dan mengatasinya. Kalau versi Pak Ihsan, kalau untuk tomat bisa saja langsung dicabut seperti ini ya, tapi ini harus dilakukan menggunakan ember. Kita ambil ember terlebih dahulu teman-teman, seperti ini ya. Kita ambil, kalau mau dicabut tinggal dicabut saja. Yang penting untuk media tanahnya jangan sampai ke tanaman yang lain, karena ini bisa menular dengan cepat. Makanya kalau versi Pak Ihsan, kalau mau dicabut seperti ini ya, dicabut saja ini, dan media tanah ini jangan sampai ke media tanah yang lain seperti ini. Ini kalau versi Pak Ihsan. Dan nanti langkah selanjutnya untuk mengatasi dan mengobatinya Pak Ihsan akan lanjutkan. Dan contohnya lagi, ini ada di bagian sini, ada beberapa yang memang sudah kelihatan. Kalau yang ini masih kelihatan fresh, karena ini baru sekitar kelihatan kemarin, kelihatan layunya kelihatan kemarin teman-teman. Ini ya, ini kelihatannya masih fresh, cuman ini sudah ada gejala. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini kalau di musim penghujan penyakitnya memang
layu sering sekali karena memang kelembaban tanah, kelembaban udara sangat tinggi, jadi untuk jamur berkembang sangat cepat sekali seperti ini. Nanti kalau kita dekatkan seperti ini juga satu lagi sudah kelihatan, cuman ini masih gejala. Bisa dilihat bagian pangkal batangnya. Sebentar, pangkal batangnya ini teman-teman, kelihatan ya, itu ada putih-putihnya, ini adalah jamurnya teman-teman, yang mengakibatkan nanti pangkal batangnya busuk dan layu seperti ini. Mungkin lebih jelas ya, ini ya, bisa dilihat ya, tuh. Ini kalau yang seperti ini mudah-mudahan nanti bisa diselamatkan, diobati tentunya dengan cara yang nanti Baisan terapkan. Nanti langkah selanjutnya ketika sudah dilakukan penyemprotan menggunakan bakterisida dan fungisida, sebisa mungkin tanahnya ini nanti ditimbun agar nanti yang bagian atas ini keluar akarnya lagi teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Baisan contohkan sekalian, cuman ini nanti satu saja. Tapi sebelumnya kalau bisa di spray dulu ya, menggunakan nanti fungisida yang Baisan aplikasikan. Setelah nanti dilakukan penyemprotan, ditimbun seperti ini teman-teman. Bentar, agar lebih jelas biar nanti. Nah, seperti ini bagian atasnya ya. Bertujuan agar nanti di pangkal batang yang bagian atas itu bisa keluar akar lagi. Ini kalau cepat-cepat biasanya masih bisa tertangani teman-teman. Mudah-mudahan saja nanti Baisan update lagi. Ini 2 tanaman ya, 2 tanaman sama itu, nanti yang satu itu menyusul, Baisan spray terlebih dahulu. Mudah-mudahan masih bisa terselamatkan, sebisa mungkin nanti di spray terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke pembahasan untuk cara mengatasi layu fusarium entah layu bakteri. Nanti bisa diikuti terus, insya Allah bermanfaat untuk cara mengobatinya teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan fungisidanya. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Ini untuk menyingkat durasi, untuk mengobati layu fusarium ataupun layu bakteri teman-teman bisa mengaplikasikan fungisida plus bakterisida ya, bisa menggunakan fungisida plus bakterisida. Nah, ini tips dari Baisan. Lebih baik kalau mau menggunakan fungisida ataupun bakterisida bisa tinggal cari sesuaikan, bisa menggunakan tembaga oksida, dan bakterisidanya bisa menggunakan ada merek dagang Baktosil juga bisa, itu bisa disesuaikan. Tapi kalau Baisan di sini selalu menggunakan fungisida ini teman-teman ya, fungisida Nordok. Ini merek dagangnya Nordok teman-teman. Bahan aktifnya yaitu tembaga oksida 56% ya. Ini fungisida dan bakterisida ini bisa untuk mengobati layu fusarium ataupun layu bakteri. Ini selalu Baisan menggunakan ini entah di tanaman terong, entah di tanaman tomat ataupun di tanaman cabai. Baisan selalu menggunakan ini teman-teman, karena menurut Baisan bagus dan efektif ya. Dan sekali lagi di sini Baisan tidak mengiklankan produk ini, cuman memang Baisan cocok menggunakan produk ini teman-teman. Jadi jika di daerah teman-teman tidak ada fungisida Nordok ini, bisa menggunakan bahan aktif merek dagang yang lain seperti ada Kopsaid dan juga ada Dupont, yang pokoknya bahan aktifnya tembaga oksida teman-teman. Itu fungsinya sama ya, seperti ini. Nah, di sini untuk cara aplikasinya nanti setelah dilakukan penyemprotan, ini bisa dilakukan di penyemprotan ataupun dilakukan pengocoran. Kalau disemprotkan pokoknya fokus ke batang dan juga pangkal batang ya, fokus di batang dan juga pangkal batang. Jadi pupus daun tidak usah, kalau bisa tidak usah dispray, takutnya jika overdosis nanti tanaman bisa agak kaku teman-teman. Makanya fokus di batang dan juga pangkal batang untuk penyemprotan. Nah, ini teman-teman kemasan yang 100 gram ini, 100 gram kemasan Nordok ini itu untuk tangki 16 liter ini hanya untuk sekitar 3 tangki. Jadi per tangkinya menggunakan sekitar 33 gram per tangki 16 liter ya. Jika menggunakan tangki yang berapa
12 liter ya atau 14 liter itu ya bisa dikurangi menjadi 3,5, ditambahkan menjadi 3,5 tangki ya, kalau menggunakan tangki yang 14 liter. Pokoknya sesuaikan saja dengan per liternya, intinya seperti itu. Dan ini teman-teman, pokoknya sekali lagi Baisan katakan untuk aplikasi Nordok ini fokus di batang dan juga di pangkal batang ya, dan aplikasi untuk penyembuhan yaitu penyemprotan untuk penyembuhan yaitu 5-6 hari sekali. Ini bisa untuk mencegah dan juga mengobati. Kalau untuk mengobati rutin saja 5-6 hari sekali untuk penyemprotan. Bisa untuk layu fusarium, layu bakteri, dan juga akar gada, busuk daun juga bisa teman-teman ya, seperti itu. Dan ini juga perlu Baisan informasikan, ketika di daerah teman-teman semua di musim penghujan bisa juga ini untuk antisipasi mengurangi serangan layunya, bagian bawah daun maksudnya ya, sebisa mungkin harus tidak terlalu rimbun untuk tanamannya, untuk mencegah jamurnya, dan juga kurangi kadar nitrogen untuk mencegah layunya teman-teman, dan juga jamurnya. Karena kalau untuk kebanyakan nitrogen juga nanti tanaman terlalu subur, mudah sekali terserang penyakit, entah itu jamur ataupun bakteri bisa menyerang dengan cepat. Makanya kalau di musim penghujan kurangi kadar nitrogen ya, pupuk yang mengandung nitrogen teman-teman, intinya seperti itu. Oke, langsung saja ya, jelas ini ya, bisa dipahami. Kalau jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Dan ini berarti jika menggunakan sendok biasanya ini sekitar 1,5 sendok makan teman-teman per tangki, itu 16 liter, 1,5 sendok seperti ini. Ini sekitar nanti jadinya 3 tangki teman-teman. Nah oke, diaduk. Dan ini juga yang paling penting, pokoknya jika menggunakan bahan aktif tembaga oksida jangan menggunakan bahan aktif yang lain, karena memang di situ nanti untuk bahan aktif yang lain akan percuma, tidak akan efektif. Jadi harus tunggal menggunakan bahan aktif tembaga oksida teman-teman ya. Jadi tidak boleh dicampur dengan fungisida ataupun insektisida yang lain tentunya, seperti ini. Jika perlu tambahkan perekat, tapi di sini Baisan tidak membawanya, tidak apa-apa. Kalau mau ditambahkan juga bisa dan lebih baik tentunya teman-teman. Oke, seperti itu.